Masal Sunnah Sholati menjelaskan di dalam sunnah-sunnah sholat. Wayusan negara berdiri yang disunahkan melafazkan dengan niat. Kubaikan berdiri sebelum takbiratul ihram. Artinya setelah kita membahas tentang hukum-hukum sholat, maka musolli membahas tentang sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat. Karena sunnah ini ada yang sebelum sholat, yang berhubungan dengan sholat ini. Sunnah sebelum sholat, seperti azan terlebih dahulu, iqamah dan lainnya. Kemudian ada sunnah yang ada di dalam sholat, ya, seperti membaca surah setelah Fatihah dan lainnya. Ada juga sunnah yang setelah sholat, yaitu seperti zikir terlebih dahulu, ya, kemudian berdoa. Tapi di dalam pasal kali ini adalah sunnah yang ada di dalam sholat. Kemudian wajibkan utara untuk niati bukan diri, dan disunahkan melafazkan dengan niat sebelum takbir, takbiratul ihram. Artinya kalau di dalam lafaz niat yang wajib di dalam sholat itu kan berbarengan dengan takbiratul ihram, kemudian diucapkannya di dalam hati. Nah, maka sebelumnya wajib ada sunnahnya, yaitu sebelum takbir, ya, usolli fardu isya'i arba'ah raka'atin mustaqbilal kiblati adahan atau imaman makmuman lillahi ta'ala. Dan yang tadi disebutkan di dalam lafaz niat itu sudah termasuk lafaz yang wajib dan juga lafaz yang sunnah, ya.
Kalau seandainya kita tidak melafazkan sebelum takbir, sholatnya sah dan ya sah kalau niatnya diucapkan ketika berbarengan dengan takbiratul ihram itu di dalam hati. Nah, ya. Jadi yang dikatakan usul, nah itu kan lafaz untuk niatnya. Nah, ada yang wajib, yaitu ketika takbiratul ihram, ada yang sunnah sebelum takbir. Ya. Jadi jangan menjadi persengketaan di dalam perbedaan. Ini adalah perkara sunnah. Ya. Kalau seandainya ada pendapat, oh itu sudah sunnah, tidak masalah itu, dan kita begitu mazhab Imam Syafi'i. Ya. Menurut beliau, ya sunnah ketika sebelum takbir melafazkan, ya, melafazkan. Itu sunnah. Kemudian wastishabuha, dan sunnah tetap menjaganya hingga akhir sholat. Nah, artinya niat dari awal, ya. Kemudian sunnah menetapkan di dalam sholat tersebut niat sampai akhir, sampai salam. Ini sunnah. Ya. Meskipun ada pendapat sunnah niat itu ketika takbir kemudian mengingat dari awal ke akhir sholat, gitu. Cuma di bawah kita ini, ya ketika kita dalam keadaan sholat, maka kita sunnah terus mengingat-ingat bahwa kita sedang melaksanakan sholat isya, sedang melaksanakan sholat takbir, gitu, dari awal sampai akhir. Itu sunnah gitu. Ya. Nah, kalau seandainya lupa, ya nggak masalah. Kalau masalah sunnah, kalau itu mah, ya. Jadi tetap menjaga niat dari awal sampai akhir, sampai salam, itu namanya sunnah. Kemudian sunnah berikutnya waradul yadaini ma'al ibtida'i, mengangkat kedua tangan bersamaan dimulai takbiratul ihram, yaitu takbiratul ihram. Nah ini, jadi ketika mengangkat tangan kita ini adalah perbuatan sunnah. Allah, ya. Lafaz takbirnya wajib. Kemudian wataku kafu maksyufatan ila ka'bati wa farjatal asabi, dan menjadikan telapak tangannya maksyufatan terbuka ila ka'bati, ke arah Ka'bah, wa farjatal asabi, dan merentangkan jari-jarinya. Jadi sunnah itu ketika takbir mengangkat tangan, ya, kemudian ini telapak tangan kita terbuka menghadap kiblat, gitu ya. Kemudian tangannya diregangkan, jangan diregangkan. Ya. Kemudian bahkan sebelahnya agak bekokin dikit, gitu ya. Dia tetap sujud, gitu. Ya. Ini sunnah, gitu. Ya, jangan begini, yang diregangkan. Atau begini lagi. Kemudian warwahadzan bi'ibahamaihi sahmatai udunaihi, dan sunnah kedua ujung ibu jari menghadap ke kuping kedua telapak tangannya, sedangkan ujung jari yang lain di bagian atas telinga, cubit dan kuping. Jadi sunnah ini Allah sampai iya Allah itu doang, bahkan gak nyampe. Jadi Allah ya sempurna ini belum, iya sudah sampai ya. Ya Allah Akbar, ini sunnahnya. Ya, jadi ibu jari jempol di bawah kuping ini. Kemudian jari-jari yang lain di atas kuping, gitu ya. Itu sunnahnya. Jangan begini lagi. Banyak
macam orang ya. Enggak. Karena begini. Semuanya aja. Ya. Ya. Ini kita ada ilmunya nih, artinya kok beda-beda. Gimana sih modelnya? Ya, satu kalau nemuin kitabnya. Ya, berarti apa yang kita lakukan ya memang ada sini, bukan hanya katanya bukan. Ya. Kalau begini ada nggak? Jadi barunya ada begini. Ada yang begini. Ada orang sendiri soal Allah. Nah, begini. Ada. Kemudian wajib dirok al-jadi mengakhirkan diri dan sunnah ia mengakhiri mengangkat dua tangan bersamaan akhir takbir. Jadi Allahu Akbar. Allah. Nah, ini lebih ibaratnya ketiga takbir. Allahu Akbar dan selesai. Nah, mana kalau ada begini gimana? Saya sendiri sih. Iya. Memang mendapati orang soal seperti itu. Cuma kalau saya pribadi tidak pernah guru saya mengajar seperti itu, gitu ya. Saya dengar alasannya dari orang yang melakukan Allah ini betul-betul katanya ketika turun ini harus kanan dulu karena Allah gitu tuh. Tapi ketika nempelinnya ke perut ini kiri dulu, maju putar gitu. Saya tidak tahu itu nabi dari mana di barunya. Tidak ada yang menganjurkan karena lebih dulu turun begini. Ya. Dalam duduk juga memang karena didahulukan daripada yang kiri. Cuma tidak semuanya seperti buka. Apa yang ada dulu begini? Kan enggak. Kenapa? Karena dia tidak ada istilah kanan dan kiri. Gitu. Nah kalau misalnya turunin, apakah kanan dulu turunin ke kiri? Ya, jadi saya belum pernah. Saya pribadi saya belum pernah mendapatkan nasnya, gitu ya. Di YouTube. Ya, saya nggak tahu itu nas bagaimana. Ya. Apakah akal-akal mungkin bawa akal? Ya. Ya kalau ada silakan. Ya. Silakan. Cuman yang saya dapati itu tidak ada yang namanya begini-begini. Ya. Kemudian wayarfa yadayhi inda ruku'i dan sunnah mengangkat kedua tangan ketika ruku. Nah, ya. Jadi ketika mau ruku, Allahu Akbar itu mengangkat kedua tangan seperti takbiratul ihram sunnahnya. Kemudian apalagi wal i'tidal ketika mau i'tidal sallallahu liman hamidah itu sunnah. Berapa lagi wal qiyam bila tasabbil awali dan sunnah mengangkat dua tangan ketika bangun dari tasawuf awal. Nah, kalau dari berdiri ke sujud tidak ada angkat tangan. Nah, dari sujud ke duduk dan dari duduk dari sujud ke duduk di antara dua sujud tidak ada angkatan tangan. Tidak ada angkatan tangan. Jadi angkatan itu ketika tasyahud awal mau berdiri baru Allahu Akbar. Bahkan ketika berdiri selain tasyahud itu tidak disunahkan untuk mengangkat kedua tangannya. Nah, ya. Jadi yang sunnah mengangkat kedua tangan itu ada empat sholat lagi. Yang pertama adalah ketika takbirul ihram, pembukaan takbir. Kemudian yang kedua ketika mau ruku. Kemudian yang ketiga ketika tidak mau tidak. Yang keempat ketika bangun dari tasyahud awal, ini berdiri ke dalam sunnah. Selebihnya tidak disunahkan mengangkat tangan. Meskipun disunahkan setiap perpindahan antara rukun dengan rukun yang lain itu sunnah
sudah takbir Allahu Akbar kecuali rukuk tidak sebagaimana hamidah berdua. Ya, jadi yang sunnah angkat tangan di semua tempat hanya empat tempat saja. Ya. Nah, ini jangan sujud mau duduk takbir Allahu Akbar gitu kan. Ya, sudah angkat tangan gitu. Ya, takbir sunnah angkat tangan kan gitu. Yang angkat tangan tidak sunnah. Ya, kemudian dan ketika mengangkat tangannya tapi tetap sunnahnya tadi itu seperti takbirah ya, jadi semuanya begini ya gitu ya, yang di yang jari apa jempol di bawah kubing, sebinya di atas kubing. Kemudian ketika berokok minat taharon apabila telah selesai dari ihram hakko ya jadi dia turunkan kedua tangannya tanpa strategi di bawah dadanya. Ya. Wa qabado fi kaffi jumlah dan dia pegang pergelangan tangan kirinya, ya tangan kanannya. Ya. Wa qabado fi kaffi jumlah bukan yusra dan dia pegang pergelangan tangan kirinya dengan tangan kanan. Ya, artinya begini. Ketika sudah takbir Allahu Akbar, maka taruh di tangan kita yang kiri di bawah, yang kanan di atas. Gimana taruhnya? Bukan di dada, tahta sofi, di bawah dada. Nah, di bawah. Tapi di atas pusar. Itu ini bukan di bawah pusar, pusar begini lah kita. Ada yang begini. Yang benar adalah sesuai Musolli mengatakan ya di bawah dada, di atas pusar gitu. Kemudian kayak begini dipegang, ya dipegang karena daripada pergelangan yang kiri oleh yang kanan gitu. Ya, ya kalau dia dipegangnya. Kemudian itu pegang sunnah ya. Nah, jadi kalau seandainya dia tidak berdiri juga bisa berdiri, ya tidak masalah, itu sunnah. Tapi sunnah juga yang benar, jangan asal-asalan. Kemudian ketika menaruh di atas perut di bawah dada besar terlepas. Maka ada yang mengatakan yang sebelah kiri akan ditekan dikit. Nah, jadi sama kayak begini. Ya, sebenarnya begini juga. Ada begini ya, cuma ibaratnya bukan begini sebenarnya Pak. Tetap di tengah, cuma dikit. Iya sedikit doang. Nah, sedikit doang. Gitu ya, sedikit. Itu ada di bawahnya di Beirut, ada di Beirut. Ya. Cuma memang berbuat begini ya, aman. Ya, alasannya begini katanya buat perang katanya. Orang itu mau pedang begini dan hubungannya beda lagi ya. Masa sholat Nabi perang terus kan juga ada dalam keadaan normal juga. Masa kita Nabi baru perang terus begini jadinya ya. Jadi sunnahnya adalah tengah-tengah sini ya, benar bukan kanan juga ini tengah ini. Kemudian sunnah ini adalah wa awal sa'idi dan pangkal dada dengan telapak tangan kanannya ya sama tadi. Kemudian wa nadhur maudi'a sujudi illa ila al-qiblah dan sunnah melihat tempat sujudnya kecuali ketika ada Ka'bah. Wa illa ila qawlihi dan kecuali ketika ia mengucapkan kalimat illallah fayadhuru musabihatan. Maka dia sunnah melihat jari telunjuknya. Nah, sunnah berikutnya adalah ketika kita dalam keadaan sholat, Allahu Akbar, ya, maka mana pandangan kita nih? Sunnahnya kemana? Ke atas kan? Samping, nah, ke bawah, tempat sujud. Ya, jangan kita perhatikan pakaian orang gambar apa ini? Meskipun ya sebenarnya itu kalau sekarang itu imam tuh baca itu Ustaz pakai Quran di depan. Oh depan.
Ya apa itu mah aja baca mushaf nggak masalah. Ya, ini yang tidak melihat mushaf maksudnya. Ya. Saya juga sholat pada ini mushaf juga boleh, ya boleh kalau disebut takut. Ya, tapi kalau kita jadi makmum, ya kan habis baca Fatihah sunahnya ngedengerin, kalau kan sunahnya ngedengerin bacaan imam. Ya itu jangan kita baca lagi suruh kecuali nanti ada kecualinya. Ya. Jadi sunahnya pada kita adalah ke bawah sujud. Kecuali kalau kita berada di Masjidil Haram langsung berhadapan dengan Ka'bah, maka sunahnya langsung melihat Ka'bah, Ka'bah dulu, dan ke bawah yang Ka'bah sunahnya, gitu. Nah, dan kecuali apalagi yaitu ketika tahiyat awal dan tahiyat akhir. Ketika apa? Ketika mengucap kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ketika illallah, nah, yang dia adalah bukan tempat sujud tapi yang tunjuk, ya, tunjuk kemudian, ya, itu sunnah, ya. Kemudian buat ayat doa istiftahi. Dan sunnah membaca doa istiftah akibat takbiratul ihrami setelah takbiratul ihram. Nah ini doa sunnah membaca doa istiftah. Ya, wa minhu daripadanya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila dan selanjutnya sampai selesai. Ya. Ini sunnah setelah takbir Allahu Akbar langsung baca doa iftitah Allahu Akbar kabiru walhamdulillah katsir. Kemudian terawih itu kadang-kadang nggak di bawah itu, tapi sunnah jalan lebih bagus di bawah saja. Ya seharusnya semuanya dijalankan sunnahnya. Mau terawih kan, mau yang banyak kan udah Fatihah aja langsung. Takbir langsung ke TH aja. Terawih. Harusnya mau keuntungan ya. Baca juga ya kalau dia sunnahnya. Kemudian wa yaqutu bi ta'awudz dan doa kita telah lewat bila telah membaca ta'awudz. Nah, tetapi kan setelah membaca doa kita itu membaca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka ketika setelah takbir Allahu Akbar langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, kamu lupa belum baca doa iftitah. Boleh tak balik lagi? Udah nggak usah balik lagi. Kenapa? Karena kesunahannya udah gugur, gitu ya. Kesunahannya sudah gugur. Jadi kalau kita pulang lagi ke doa iftitah, kita udah mendapat fadilah sunahnya berdapat. Karena kita udah baca ta'awudz terlebih dahulu. Jadi kalau ingin mendapatkan sunnah membaca doa iftitah sebelum ta'awudz. Nah ini disebut soal sunnah ya. Kemudian bahkan ketika kita sudah langsung membaca Bismillah, udah nggak boleh lagi dulu ya membaca ta'awudz, membaca doa iftitah, cuma boleh kenapa? Karena sudah perkara yang wajib, yang rukun. Maka ketika kita sudah melakukan perkara yang rukun, yang wajib, maka tidak boleh berpindah kepada perkara yang sunnah, gitu ya, tidak boleh. Ya. Harus kita terus kita Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, jangan Bismillahirrahmanirrahim, lupa ta'awudz, Alhamdulillah, tidak boleh, dan langsung terusin. Ya. Kemudian, ya apalagi doa iftitah, ya, itu sudah lewat dari lewat. Kemudian dua bidul si masbuki mati dan dengan duduknya makhluk makhluk bersama imam kita ini faham ya, bukan mengucapkan amin bersamanya ya, artinya ini kalau makhluk masbuk jadi mirip. Kalau makhluk masbuk maka dia ketika takbir langsung posisinya Allahu Akbar, posisi seperti posisi imam.
ketika imamnya ruku Allahu Akbar, maka dia langsung ruku Allahu Akbar, masuk ya. Ketika dia dalam keadaan sujud, maka makmum masuk sujud Allahu Akbar, baru sujud Allahu Akbar, gitu ya. Tapi kan takbir ihram dulu Allahu Akbar, baru Allahu Akbar. Jangan langsung takbir langsung ruku lagi, jangan. Nah, jadi yang tidak ada namanya bukaan di dalam sholat dengan takbir ihram. Jadi tidak sah sholatnya dirinya. Ya, karena ketika takbir antara berdiri dengan ruku itu bukan sunnah takbirnya. Ya. Makanya yang wajib Allahu Akbar, baru Allahu Akbar tanpa membaca Fatihah lagi. Gitu ya, kalau masuk di rumah. Ya. Kalau memang sudah ketinggalan baca Fatihah bersama imam atau imam posisinya dalam keadaan ruku. Gitu. Kemudian wa ta'awudu sirat qabla qira'ati fi kulli rak'atin, dan sunnah membaca ta'awuz sir ya sebelum membaca setiap rakaat. Artinya setiap kita membaca surah Fatihah maka disunahkan membaca maka disunahkan membaca ta'awuz ya bukan hanya pada pertama saja, rakaat kedua, ketiga, keempat dia sunnah membaca ta'awuz dengan sir. Iya, kalau membaca bismillah kan jangan sama seperti Fatihah, tapi ta'awuz ini sir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, gitu terjemahnya. Kemudian wa ta'minu ba'da faragil Fatihah, dan sunnah membaca amin setelah selesai membaca Fatihah. Ini amin ya sunnah, apalagi kalau aminnya setelah yang membaca itu adalah imam setelah membaca Fatihah ya. Jadi ketika imam baca Allahumma, nah aminnya itu sebenarnya kita jangan mendahului imam, jangan mendahului imam belum amin itu amin, amin juga anak kecil biasanya harus imam A, makmum baru A, bareng-bareng. Imam A, makmum A, ini bareng-bareng. Jadi sunnahnya begitu aminnya. Ya, dalam banyak amin juga bukan sebagai amin, amin, gitu. Nah, benar amin. Nah, itu artinya kan istajib. Ya, artinya kabulkanlah. Itu yang sunnah itu jangan mendahului amin imam. Oleh sabar ketika Allah ini. Nah, imam doa kita jangan takbir duluan. Kemudian sunnah juga kita setelah membaca Fatihah dibaca amin sendiri itu Pak. Yang kita Fatihah ini, ya udah setelah berdoa kita sendiri itu Pak. Tapi yang ketika ramai itu ketika imam setelah baca surah Fatihah. Kemudian wajah kubihi fil jahriyati, dan sunnah membaca jahar di dalam sholat jahriyah. Nah, jadi ada sholat yang memang kita disunahkan baca jahar dan terlihat kencengin, ada yang sunnah sir dipelankan. Seperti kalau yang jahar itu adalah sholat pagi, sholat isya, sholat subuh, dan itu juga tidak semua rakaat, cuma rakaat pertama dan kedua. Ya, tapi itu juga isya juga subuh apalagi berdua. Dan ketika berjamaah yang jahar itu adalah hanya imam, makmumnya tidak sunnah jahar, ya harus sir. Berbeda kalau kita sholat sendiri, maka sunnah jahar, ya. Nah, ketika sir, maka sunnahnya membaca sir, gitu, ya. Kemudian wasukutu, ya, jangan ini bukan berarti kita bacanya teriak, bukan. Misalnya kita ada sendiri nih, kita sholat sendiri, kemudian takbir sendiri kan sudah jahar.
bukan baru baca yang varian juga, yang nggak usah. Kemudian yang seukuran agak kencang kan, yang bisa digunakan dengan sirti itu sunnah jatuh, gitu ya. Jadinya bukan hanya kita kan itu, tapi sampai kita juga dengar kalau ada orang lain misalnya, gitu. Kalau kita sholat sendiri, bahkan kalau kita masuk di, ya, masuk kurang 2 rakaat. Bahkan yang kurangnya itu kita kalau memang jatuh disunahkan jatuh, gitu. Karena kita udah bisa di dalam suatu berjamaah. Misalkan baru dapat 1 rakaat, imam udah dapat 1 rakaat, kemudian datang, itu tambah namanya rakaat. Nah, imam kemudian kita beri lagi, itu yang tadi tinggalan ketika kita jatuh tersebut, maka sunnah kita baca jahat. Jangan kembali nanti baca sir di jahat lagi, yang jahat di sir itu kembali di dalam membaca sunnah. Kemudian wasqutu baina akhir Fatihah wa amilah, dan diam sesaat di antara akhir surah Fatihah dan amin. Dan aku langsung diam dulu, diam sejenak. Amin. Nah, jangan bolak-balik amin. Itu namanya dari jeda. Diam dulu sebentar, baru amin. Gitu. Itu kan yang bikin kacau gitu tuh. Kalau orang yang paham, imam baru selesai bolak-balik, dia langsung amin. Padahal imam pengen memperhatikan sunatnya, yaitu diam sejenak. Nah, baru amin. Nah, gitu ya. Jadi makmum sabar-sabar, jangan buru-buru. Campur sama anak susah. Memang gini. Kadang anak kecil lagi interest ya. Belum aja udah hampir dua. Terus saya bilang. Makanya ya ibadah harus dengan ilmu jadinya, jadi paham. Kalau ibadahnya dengan doa, ya udah semuanya jadinya. Kemudian wabaida amina usulati, dan diam dan sunnah diam di antara amin dan surah. Nah, setelah baca amin, diam dulu, baru sunnah baca surah berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Salam itu. Jangan habis amin, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan, sunnahnya diam, baru baca surah berikutnya. Ya, diamnya jangan terlalu lama juga. Sudah nafas. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Itu sunnah. Kemudian untuk widuha imam fil jahriyati bi qadri Fatihati. Dan sunnah diam yang lama setelah mengucapkan amin bagi imam di dalam sholat jahriyah bi qadri Fatihati, dengan ukuran membaca surah Fatihah. Merupakan sunnahnya imam yang disuruh diam lama setelah membaca amin, jangan langsung cepat-cepat membaca surah setelah Fatihah. Bahkan ukuran baca Fatihah itu kayak apa itu kan? Ya. Jadi imam jangan terlalu buru-buru, diam dulu. Yang mau pada buru-buru imam. Dan kasihan ada makmum yang lagi pada baru siapa tahu kita baca dengan surah-surah ini, itu makmum semuanya bisa mendapatkan rakaat pertama bersama imam gitu ya. Jadi imam buat imam kayak mau main. Jadi harus jangan dulu karena kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Memang yang lebih lambat ya. Kemudian wabada farodi surati, dan sunnah setelah artinya sunnah diam sebentar setelah membaca surah. Nah juga ketika kita selesai membaca surah, ini diam dulu ya, baru takbir untuk melakukan daripada rukuk ya. Wallahu a'lam. Mustafa Rasulina bi kulli suli, sholawat
الأقرب علي الأهل وآله وصحبه على الرسول والحمد لله بالبر والثناء الله الله يا مولانا بالقبول اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك